Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Eka atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Sekolah Ibu Cinangka yang telah mengundang saya. Berarti yang kedua ya? Ya, Masya Allah. insya Allah yang kedua. Alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan ibu-ibu yang insya Allah lebih berpengalaman pastinya dan semangat belajar yang sangat tinggi ya. Kayaknya di Sekolah Ibu Cinangka nih kulturnya buat belajar meskipun udah punya anak satu, dua atau tiga, tapi tetap semangat terus ya Bu ya untuk Ya, mempelajari. alhamdulillah. Sharing aja Bu Dokter ya, saling berbagi. Oke, saya izin Baik, share screen dulu. baik, silakan. Apakah sudah terlihat? Terlihat Sudah. jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk sharing-sharing sedikit ya Bu ya dari pengalaman, mungkin ketemu pasien, pengalaman di musim-musim tadi lebih diperhatikan gitu. Penyakit-penyakit apa aja yang sering datang nih, pasien-pasien yang sering datang, dan mungkin nanti tips-tips bagaimana menjaga kesehatan di saat musim pancaroba ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, meskipun cuaca nih tidak menentu ya Bu, pagi panas ya, malam tiba-tiba hujan deras. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nih. Amin ya rabbal alamin. Oke, nih ya. Sekarang kita masuk nih di musim pancaroba. Sebenarnya menurut BMKG itu musim pancaroba itu seperti apa sih? Jadi musim pancaroba itu musim yang mudah sekali pergantian cuacanya gitu. Jadi pagi panas gitu ya, kemudian siang tiba-tiba hujan deras. Bahkan hujannya itu sering disertai dengan petir, angin kencang, bahkan hingga es ya. Nah, di Depok sendiri, terutama di Sawangan juga udah terbukti kemarin sempat ada banjir ya Bu ya, karena Ya, hujan. Jadi memang musimnya itu lagi kurang enak, bukan kurang enak ya, jadi artinya perubahan cuacanya tuh terlalu ekstrim gitu. Bahkan juga udah kita sering juga nih nemuin siang-siang cuacanya panas tapi ada hujan yang turun gitu. Jadi sebenarnya di musim pancaroba ini bukan karena hujannya yang membuat orang itu lebih rentan sakit, tapi justru karena udara yang suhu udara yang lebih rendah dari biasanya itu yang membuat imunitas itu jadi turun. Apalagi untuk mungkin anaknya atau mungkin kita sendiri yang punya ada bakat-bakat alergi, nah itu biasanya langsung keluar tuh gejalanya ya, pilek, terus kemudian menggigil kok nggak enak rasanya. Kemudian kalau yang mungkin asma yang dipicu sama udara dingin juga bisa kena kumat asmanya. Nah, selain itu juga di musim-musim pancaroba menuju hujan ini makin banyak nih virus-virus dan bakteri yang mudah berkembang, terutama pada lingkungan-lingkungan yang lembab. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Jadi di sini saya coba sharing, tapi mungkin saya materinya nggak akan terlalu lama karena nanti kalau misalnya memang lebih banyak diskusi itu lebih baik. Kita masuk ke hadis ya. Ni'matani makbun fihima katsirun minanas asihatun wal farogu. Jadi Nabi SAW ada di kebanyakan manusia yang yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kesehatan ini seringkali perhatikan, tapi sebenarnya kalau misalnya itu hilang, itu akan menurunkan produktivitas kita. Pasti kerasa ya ibu-ibu kalau misalnya sehari aja kayaknya sakit, aduh itu kerjaan langsung banyak menumpuk ya. Gitu. Jadi kesehatan itu adalah senantiasa yang harus kita jaga karena dari sehat itu kemudian kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, sebenarnya apa sih penyakit-penyakit musiman ya yang sering datang pada saat pancaroba? Itu yang pertama yang paling sering ISPA ya, atau infeksi saluran pernafasan atas.
gampangannya mah batuk pilek panas itu paling sering ya, batuk pilek terutama pada anak, batuk-batuk kemudian main sama temennya, tiba-tiba temennya juga batuk terus nularin ke orang tuanya, itu sering terjadi ya. Kemudian bisa juga sesak, asma, alergi ya. Kalau ini tadi yang punya bakat-bakat alergi, udah bakat-bakat asma nih dari kecil. Nah, itu kalau misalnya dia dipicu udara dingin, lebih gampang sesaknya, lebih gampang menginya keluar gitu. Kemudian ada juga penyakit DBD, demam berdarah. Mungkin pasti biasanya punya lah ya pengalaman, entah adiknya, entah anaknya, entah keponakannya pasti pernah mengalami demam berdarah gitu. Nanti kita akan belajar perbedaan demam berdarah dengan penyakit demam yang lain. Kemudian ada juga penyakit tipes ya, penyakit bakteri itu tapi lebih ke keluhan pencernaan. Cuma demam juga sama. Nah, kemudian ada juga nih yang harus sangat diwaspadai di musim hujan, yaitu leptospirosis, atau penyakit bakteri yang vektornya atau vektor hewan pembawanya itu adalah tikus. Nanti kita ada di slide berikutnya juga. Dan yang terakhir ini muntaber, jadi muntah-muntah, berak. Seringnya diare, anak habis main diare, kemudian muntah-muntah, lemes, nggak bisa makan. Nah, itu juga sering terjadi. Oke, kita masuk ke ini dulu nih, yang mungkin jarang kedengeran, tapi sebenarnya juga bisa berbahaya, yaitu leptospirosis. Jadi leptospirosis itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Leptospira yang dibawa bakterinya tuh bertumbuh ya, berkembang biak di dalam hewan tikus. Nah, tikus ini kan sering ya pasti ada di mampirlah di rumah kita, entah di halamannya, entah di langit-langit ya, entah di dapur atau di taman belakang misalnya. Itu sering sekali ada tikus. Nah, apalagi di musim hujan, tikus jadi lebih sering keluar gitu. Yang bahaya itu sebenarnya adalah kencing tikusnya. Kencing tikusnya itu, kalau misalnya dia tikus yang kena penyakit nih, tikusnya ini sakit, dalam kencing tikusnya itu, dalam urin tikusnya itu ada bakterinya. Nah, urinnya ini, kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh, yang artinya biasanya ada luka di tangan, ada luka di kaki. Nah, bakterinya itu masuk ke dalam, jadi kayak tangan kita bersihin kencing tikus, ternyata di tangan kita ini ada lukanya nih. Nah, itu bisa masuk ke dalam situ dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala penyakit leptospira. Apa aja sih gejalanya? Gejalanya juga kurang spesifik ya, jadi demam, kemudian kemerahan, kemudian nyeri kepala, nyeri perut, dan ini juga nyeri sendi ya, nyeri sendi terasa banget sakitnya, matanya bisa merah, dan kalau udah sampai kuning berarti itu sudah sangat-sangat derajatnya lebih tinggi lagi karena itu sudah kena ke hati. Yang berbahaya, jadi kalau penyakit Leptospira ini harus diobati, harus diberikan antibiotik karena penyebabnya adalah bakteri, dan dia ada beberapa tahapan derajat-derajatnya nih, dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat itu udah sampai menimbulkan gangguan organ seperti hati maupun ginjal gitu. Jadi ketika ada genangan air, misalnya ada longsor ataupun banjir, mau menjadi relawan untuk bersih-bersih misalnya ya, itu pastikan pakai boot, sepatu boot, kemudian pastikan juga tangannya pakai sarung tangan, dan kalau terjadi keluhan-keluhan seperti ini itu harus diobati gitu, karena tadi itu adalah penyebabnya bakteri dan perlu diberikan antibiotik. Seperti itu. Ya, ini untuk Leptospira. Jadi hati-hati nih kalau yang banjir, genangan, dan kencing-kencing tikus yang misalnya ada di rumah kita nggak sengaja gitu tikusnya pipis di situ, hati-hati banget dalam membersihkannya. Kemudian, nah ini ya, yang kedua penyakit DBD, jadi demam berdarah, dengue ya. Jadi penyakit DBD ini sering banget terjadi pada musim pancaroba dan musim hujan. Penyakitnya itu disebabkan oleh virus, virusnya dibawa oleh nyamuk, nyamuknya gigit manusia. Nah, penyakit ini sebenarnya ada yang bukan ringan ya, artinya tidak perlu perawatan di rumah sakit, sama ada yang memang perlu perawatan di rumah sakit. Kenapa? Karena ini ya, ada siklus kelana pasien DBD. Jadi pada saat
biasanya itu pasien yang kena DBD itu pasti 3 hari pertama demamnya tinggi ya, di atas 38, dan itu terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya dikasih paracetamol naik lagi, terus kalau dikasih paracetamol turun terus naik lagi, terus habis dikasih obat turun naik lagi gitu. Jadi dia tidak menentu kayak pagi siang malam. Tapi di hari keempat kelima itu mulai turun tuh demamnya, padahal sebenarnya masa-masa hari keempat hari kelima ini adalah masa-masa fase kritis gitu. Fase kritis artinya itu, jadi kan si virus dengue-nya ini dia itu menyebabkan pembuluh darah kita tuh istilahnya kayak membuat bolong-bolong kecil gitu. Jadi cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu mudah keluar dari si pipanya, si pembuluh darahnya. Akibatnya kan jadinya akan kekurangan cairan, dan juga di bagian-bagian tertentu itu karena cairannya tadi kan keluar-keluar ya, pasti ada bagian-bagian dalam tubuh yang kelebihan cairan gitu, tapi dia bukan di dalam pembuluh darahnya. Jadi cairan-cairan yang keluar dari pembuluh darah itu menumpuk, tapi dia tidak di dalam pembuluh darah kan, jadi dia malah justru membahayakan gitu. Nah, dan ditandai juga dengan adanya trombosit yang turun. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, selain demam itu dia ada keluhan kayak nyeri kepala, mual, muntah, kemudian ada juga nyeri pada bagian ini ya, belakang mata, nyeri pada sendi, dan ada bintik-bintik kemerahan. Terus kemudian ada juga bisa terjadi hidung mimisan, gusi berdarah, kayak gitu. Dan kalau misalnya dicek darah itu kelihatan adanya tanda trombosit yang berkurang. Nah, ini juga perlu diketahui bagaimana cara menghitung demam hari demam. Jadi kan pasti ditanya nih kalau bawa ke dokter, Bu, demamnya dari kapan? Ini closing ya? Demamnya dari kapan, Bu? Anaknya demam dari kapan? Nah, itu kita harus menghitung dia dari misalnya gini, ini hari Kamis ya, Kamis pagi jam 8 anak mulai anget-anget. Berarti kalau misalnya kita berobatnya hari Sabtu pagi, dihitungnya adalah dari Kamis pagi ke Jumat pagi itu 1 hari, Jumat pagi sudah demam selama 2 hari. 3 hari pertama itu memang nggak kelihatan, trombositnya masih bagus-bagus aja gitu. Makanya kalau misalnya ibu-ibu pernah ke dokter, hari pertama nih anak demam hari pertama 39, dibawa ke dokter. Dokter juga bingung. Ini belum bisa Bu menentukan diagnosisnya pasien tuh ke arah mana, karena hari pertama demam itu tidak bisa menunjukkan apa-apa gitu, kecuali dicek yang pemeriksaan yang mahal gitu. Itu bisa mengecek DBD atau enggak. Tapi kan biasanya kalau di klinik-klinik atau di rumah sakit yang enggak terlalu besar itu kan tidak semua bisa memeriksakan itu gitu. Jadi biasanya pasti diminta observasi 3 hari, setelah 3 hari kalau masih demam baru dibawa lagi cek darah. Gitu. Nah, gimana nih bedainnya dengan corona ya? Kalau corona lebih ke penyakitnya pernafasan, demam, batuk, sesak, pilek, nyeri tenggorokan, dan kalau di ronsen gambarannya pneumonia, dan pasti dari swab PCR-nya. Sekarang tipes. Kalau tipes itu banyak keluhannya itu lebih ke pencernaan, nyeri perut, diare ataupun konstipasi, nggak nafsu makan ya, mual muntah, demamnya itu cenderung biasanya malam hari. Demamnya itu lebih tinggi malam, pagi misalnya 37, 37, tapi malam bisa sampai 39 misalnya gitu. Nah, tipes ini juga dia tidak bisa langsung terdeteksi dari hari pertama demam gitu, kecuali tadi ada pemeriksaan yang mahal. Tapi kan ya sayang ya, maksudnya masih bisa diundur, maksudnya sebenarnya demam itu kan bukan suatu hal yang gawat ya. Demam itu adalah respon tubuh menstabilisasi suhu yang ada di dalamnya gitu. Jadi bukan hal kegawatan yang harus diketahui penyebabnya detik itu juga tuh enggak. Gitu. Nah, untuk tipes itu biasanya demamnya itu udah lama ya, cenderung lebih dari 5 hari, kok masih anget-anget terus ya, masih demam ngelemeng-ngelemeng. Nah, itu perlu diperiksakan juga ke arah tipes gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tips sehat ya. Tips sehatnya sebenarnya sederhana ya, tapi susah banget dilakuin, yaitu makan sehat dan bergizi.
gampangnya gini, kalau misal dari Kemenkes itu mengajarkan isi piringku ya, kita bagi 2, kemudian dari bagian setengahnya itu dibagi 1/3 dan 2/3 dari piring kita. Nah, porsi sayuran sama porsi makanan pokok itu sama ya. Jadi 2/3 dari setengah ini. 2/3 dari setengah piring. Jadi nasi ataupun kentang itu 2/3 dari setengah, sayuran juga 2/3 dari setengah. Jadi harusnya antara makanan pokok ya, karbohidrat dan sayuran itu harusnya jumlahnya sama. Jadi salah nih kalau misalnya makannya nasi udah sepiring, lauknya perkedel kentang, sama-sama karbohidrat ya. Sayurannya adalah lalap cuma timun 3 biji misalnya, itu kurang banget gitu. Sedangkan protein itu porsinya 1/3 dari setengah, sama seperti buah-buahan gitu. Ini coba dipraktekkan dulu di sehari-hari ya. Jadi sebenarnya kan kalau yang versi makan sehat banget tuh bener-bener yang tanpa minyak ya, minyak yang berbahaya, kemudian tanpa makanan-makanan yang terproses ya, seperti nugget yang dijual dari pabrik yang ada banyak pengawetnya ya, kemudian banyak makan mie goreng dan lain sebagainya. Mungkin itu bagi sebagian orang berat ya. Mungkin ibunya kerja masih harus ngurus yang lain, harus pokoknya masak tuh gimana caranya supaya cepat dan anaknya kenyang gitu. Nah, jadi siasatnya kalau untuk merubah pola makan itu yang pertama dilakukan perbanyak dulu sayurnya. Sayurnya itu diperbanyak dulu, porsinya sama seperti nasi yang diberikan gitu. Kalau misalnya porsi nasinya 5 sendok makan, berarti bayamnya itu harus juga 5 sendok makan yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian buah-buahan juga ya harus bervariasi, pepaya, jeruk itu bergantian setiap hari. Karena sebenarnya kalau ditanya makanan apa dok yang bikin kita sehat, itu kita nggak bisa jawab satu. Misalnya kita nggak bisa jawab ibu makan jeruk setiap hari, atau ibu harus makan salmon setiap hari misalnya gitu. Tapi karena sebenarnya bervariasi itu yang terbaik gitu. Misalnya brokoli itu banyak vitamin B6. Tapi jeruk itu banyak vitamin C. Nah, itu semua harus dikombinasikan. Jadi piring itu setiap bulan nih, setiap minggu misalnya belanja itu ya sayurnya harus warna-warni. Ada kuning, ada merah, ada hijau, yaitu ciptaan Allah dan semuanya punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, itu yang harus kita kombinasikan jadi porsi-porsi sendiri-sendiri nih gitu. Supaya semua vitamin dan mineralnya itu bisa memenuhi kebutuhan dari diri kita sendiri juga anak-anak kita. Nah, yang kedua itu air putih. Air putih minimal minum 8 sampai 10 gelas per hari. Kalau misalnya ibu punya botol yang gede nih langsung 1,5 liter atau 2 liter, nah itu juga lebih baik. Jadi ibu bisa ngukur dalam sehari itu ibu udah cukup belum sih minumnya. Karena kita nggak sadar ya, kalau minum pas aus itu jadinya dikit. Kalau minum pas aus aja itu nggak mungkin sampai ke 1,5 liter. Misalnya habis makan 1 gelas kan 200, kemudian makan 2 kali ya, berarti 400 tambah 1 lagi sebelum tidur 600, terus tambah makan malam 1 lagi, itu baru 800 nih, masih kurang 700 lagi. Makanya kita nggak menyarankan minum pada saat haus, tapi memang minum itu harus sampai target kita terpenuhi gitu. Yang kedua adalah olahraga rutin minimal 150 menit per minggu. Artinya kalau misalnya itu dibagi 5 hari, berarti satu harinya setengah jam. Setengah jam, atau dibalik, kita cuma bisa 3 hari, berarti 1 kali olahraga itu 50 menit. Atau kurang lebih 1 jam. Nah, yang juga penting nih, olahraga itu nggak termasuk ini ya, kayak beres-beres, ngepel, naik turun tangga buat bersihin barang, itu belum termasuk ke dalam olahraga yang disarankan. Karena memang yang disarankan itu yang intensitasnya fokus gitu. Kita intensitasnya sesuai misalnya 50 menit ya udah olahraga full 50 menit gitu.
Nah, mungkin bisa nih nanti sekolah ibu bikin program olahraga bareng ya, zumba bareng ataupun lari pagi bareng gitu. Karena mau gimana pun tetap ya olahraga tuh banyak banget manfaatnya, dan itu nggak cuma dirasakan dalam 1-2 hari, tapi bisa berlangsung panjang nih, sampai mudah-mudahan sampai lansia juga masih tetap kelihatan segar gitu. Nah, apa namanya, selain dari ketahanan fisik ya, juga olahraga itu ternyata ada penelitian yang bisa mengurangi mengurangi kemungkinan kita pikun di lansia gitu. Jadi olahraga rutin itu menyebabkan aliran darah itu lancar, artinya otaknya jadi gampangannya lebih encer gitu. Jadi sampai tua kita masih pinter, nggak gampang lupa, nggak istilahnya lama mikirnya gitu. Nah itu dari aktivitas fisik olahraga. Dan olahraga itu nggak cuma ini ya, maksudnya nggak harus yang mahal, jadi bisa buka YouTube aja udah banyak sekarang yang high intensity training. Atau kalau ibu mau beli barbel kecil itu juga bisa. Bisa juga lari ya. Kalau renang mungkin kalau mager bisa seminggu sekali ya kalau bosan. Atau bersepeda juga bisa. Dan juga bagusnya olahraga ini memang jadi aktivitas yang memang disediakan ya, atau memang kita prioritaskan dalam keluarga gitu. Jadi bapaknya juga olahraga, ya ibunya juga olahraga, anak-anaknya juga olahraga. Karena anak-anak tuh kan bermain ya, beraktivitas fisik. Memang dia kalau anak-anak di rumah aja, apalagi kan sekolah masih dari daring misalnya, itu pasti harus ada di hari lain yang diganti dengan aktivitas fisik gitu. Karena ya energi anak tuh besar ya. Jadi kalau misalnya dia tuh diarahkan ke arah-arah yang positif ya, misalnya kan udah banyak nih sekarang yang kayak taman bermain yang terbuka ya, yang bisa buat anak-anak. Ada misalnya berkelanjutan, kemudian naik turun, lari-lari, terus dia larinya sambil saya gocek-gocek gitu ya. Nah, itu bisa membantu bagus sekali untuk motorik kasar. Nah, yang selanjutnya itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ini mungkin udah sering ya dibahas di berbagai posyandu. Tapi mungkin yang penting tuh air bersih, karena tadi berkaitan dengan penyakit muntaber, diare, tipes juga bisa jadi dari air yang terkontaminasi oleh E. coli ya. Paling sering tuh E. coli, salmonella. Jadi kalau misalnya minum di pinggir jalan gitu, beli minum di pinggir jalan, pastikan airnya itu air matang kan. Kita kadang nggak tahu ya, atau jangan-jangan esnya itu esnya itu bukan dari air matang. Itu kan pernah ya ada ada yang bilang es balok tuh dari mentah gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, kemudian ya pasti tidak merokok ya. Tadi aktivitas fisik ya bisa diprioritaskan di keluarga, konsumsi buah dan sayur. Dan juga ini ya, memberantas jentik nyamuk juga penting. Nanti ada slide-nya di sini selanjutnya. Nah, ini ya. Mencegah demam berdarah dengan 3M+, ya, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air yang mungkin ada jentik ya di situ. Kemudian menguras tempat penampungan air. Kolam-kolam yang ada di rumah atau bak mandi yang bak mandi besar yang itu harus sering-sering dikuras. Kemudian menghindari gigitan nyamuk dengan tidur, bisa pakai kelambu atau bisa pakai lotion anti nyamuk ya, atau bisa juga pakai disemprot dulu sebelum tidur, atau bisa juga yang pakai yang dibakar itu ya Bu ya, bisa juga buat mengurangi nyamuk di rumah. Dan dan juga ini menggantung pakaian itu kan kadang kalau numpuk-numpuk tuh kalau kita tebas gitu nyamuk-nyamuknya keluar. Nah itu juga harus hati-hati di musim hujan. Nah selanjutnya itu kalau anak demam jangan panik ibu-ibu, jangan panik bahwa demam itu bukan suatu hal yang berbahaya yang harus langsung diturunkan saat itu juga, karena demam merupakan respon tubuh dalam menghadapi infeksi gitu ya. Nah jadi kalau misalnya di rumah sakit itu banyak banget nih ibu-ibu yang datang bawa anaknya hari pertama demam 39 derajat, udah panik ya ibunya.
Tapi pas ditanya, udah dari kapan Bu? Baru tadi pagi. Dokternya juga bingung ya. Udah minum obat apa aja? Udah minum Sanmol dok di rumah. Ya di rumah sakit juga dikasihnya Sanmol juga. Jadi sebenarnya tenang dulu, sabar ya Bu ya. Namanya demam pasti anak rewel, pasti anak nggak mau makan. Sama lah kayak kita orang dewasa. Kalau panas kan pengennya di ini aja ya. Kalau menggigil pengennya di kasur aja selimutan gitu. Jadi tenang, kemudian siap sedia paracetamol ya. Paracetamol bisa diminum tiap 4 jam. Tiap 4 jam, misalnya jam 6 diminum, tapi jam 10 kok udah naik lagi demamnya, boleh diminumin lagi gitu. Karena paracetamol tuh termasuk obat yang paling aman. Kemudian tadi catat hari pertama demam. Hari pertama demamnya itu kapan? Jadi kalau ditanya sama dokter dari kapan udah jelas hari Senin dok jam 3 sore. Wah, mantap itu, memudahkan sekali dalam dokter menentukan diagnosisnya. Kemudian sebenarnya kalau misalnya dalam 3 hari itu udah turun demamnya ya, maksudnya benar-benar turun, bukan turun naik kayak demam berdarah, kemungkinan penyebabnya virus, dan virus itu tidak perlu antibiotik. Justru kalau misalnya kebanyakan antibiotik, nanti di masa tua, ketika kita butuh banget antibiotik, itu ternyata tubuh kita itu udah resisten dengan antibiotik tersebut. Jadi perlu antibiotik yang lebih tinggi lagi. Sedangkan antibiotik yang lebih tinggi lagi itu banyak yang istilahnya merusak ginjal gitu. Jadi kenapa dokter-dokter sekarang mungkin lebih lebih hati-hati dalam pemberian antibiotik, karena tadi antibiotik itu penggunaan antibiotik yang sering itu menyebabkan kuman itu bisa resisten terhadap antibiotik yang levelnya itu udah banyak dipakai misalnya. Jadinya kalau kita kena kuman-kuman yang antibiotik yang dia tuh udah resisten terhadap antibiotik, nah kita sendiri yang kerepotan di masa tuanya gitu. Maksudnya kalau kita tua nanti terinfeksi dan repotnya kita semua kena kuman yang istilahnya resisten sama semua antibiotik. Nah, kita dikasih obat apa nih? Udah nggak ada lagi antibiotik yang ampuh sama kuman ini, kayak gitu. Itu berbahayanya, dan itu sedih gitu. Maksudnya sebenarnya kuman itu obatnya antibiotik. Tapi kok antibiotiknya nggak ada yang respon sama tubuh kita, kayak gitu. Sama kuman dalam tubuh kita. Nah, itu juga akan jadi ya dokter juga pasti akan bingung, karena kalau dari hasil kultur darahnya kok nggak ada antibiotik yang mempan sama si kuman ini gitu. Jadi perlu hati-hati sekali pemberian antibiotik itu, apalagi juga pada anak ya. Hati-hati juga ibu kalau misalnya berobat apa-apa langsung dikasih antibiotik, perlu ditanyakan, dok ini apakah anak saya perlu sekali antibiotik gitu. Ditekankan. Kemudian berikan cairan yang banyak ya, minum yang banyak. Ketika bayi masih bayi, kemudian masih ASI, susui sesering mungkin. Kompres dengan air biasa pada lipatan-lipatan tubuh. Longgarkan pakaian ya. Dan jika kejang, kalau kejang itu harus langsung dibawa. Itu nggak ada babi bu lagi, nggak ada tapi harus langsung dibawa kalau kejang. Tapi kalau demam aja, itu masih bisa diobservasi dulu Bu, sampai 3 hari. Kalau 3 hari masih demam naik turun, boleh periksa darah gitu. Dan nggak harus langsung ke UGD ya. Bisa ke poli, bisa ke dokter umum. Kalau misalnya demam masih 3 hari ya bisa ke dokter umum, ke klinik aja, nggak harus langsung ke dokter spesialis anak, atau nggak harus langsung ke IGD, karena demam 38 itu bukan kegawatan. Kalau demam yang 41 gimana dok? Kalau demam yang 41 dilihat dulu anaknya apakah ada riwayat kejang. Kalau ada riwayat kejang, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak ada riwayat kejang, coba dulu pakai cara-cara yang bisa dilakukan di rumah. Kalau misalnya itu turun jadi 38 ya udah. Tidak harus langsung dari 41 turun jadi 36 gitu ya. Karena ya itu tadi ya, demam itu kan respon tubuh. Jadi kita nggak harus langsung demam tuh diturunkan dalam seketika gitu. Jadi kalau misalnya demam 41, anak nggak ada riwayat kejang, coba dulu minum paracetamolnya, anak disuruh minum air putih, kemudian tadi longgarkan pakaian, kompres segala macam. Ngaruh nggak nih? Kalau nggak ngaruh, bolehlah dibawa. Tapi kalau misalnya udah ada penurunan, ya udah observasi dulu tadi sampai 3 hari. Kalau 3 hari masih demam juga, baru kemudian boleh periksa darah. Nah, ini ya, ini yang mungkin sering dilihat juga dari dokter anak ya, dokter Apin. Kalau misalnya anak batuk pilek ya, penyebab atau selesma itu penyebabnya virus ya.
penyebab virus tuh nggak ada obatnya, jadi nggak perlu antibiotik. Kalau dokternya itu kapan? Itu kalau ada sesak nafas ya, nafas cepat, tulang iganya kelihatannya ada apa istilahnya retraksi. Jadi di bagian iganya tuh kayak gerak masuk apa keluar masuk kulitnya tuh ketarik gitu, ketarik keluar gitu. Kemudian dehidrasi, anaknya nggak mau makan minum sampai nggak pipis. Nah itu udah berbahaya. Kemudian demam lebih dari 7 hari boleh dibawa ke dokter. Karena kalau misalnya flu aja ya baru sehari, ya itu obatnya ini ya Bu, sabar dan gendong. Jangan minta antibiotik gitu. Oke, nah ini ya infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik ya, batuk pilek tanpa sesak, tanpa demam, influenza, cacar air ya, gondong, campak, luka-luka kecil, demam berdarah tadi ya, diare cair tanpa darah dan hepatitis itu nggak perlu antibiotik karena itu virus gitu. Oke, nah yang selanjutnya bisa konsumsi vitamin dan mineral. Terutama yang lagi banyak dibahas ini tentang vitamin D ya Bu ya. Vitamin D itu kan teraktivasi kalau kita berjemur. Berjemurnya itu sebenarnya yang paling bagus di antara jam 10 Bu, jam 10 sampai jam 11. Itu durasinya sekitar 15 sampai 20 menit, tapi setiap hari. Nah, sebenarnya idealnya apa namanya? Idealnya tuh kita punya balkon sendiri ya Bu ya buat berjemur karena harusnya nggak terlalu tertutup gitu Bu. Karena kalau tertutup itu sama aja kehalangan sama baju kita. Jadi kalau ditanya hampir semuanya defisiensi vitamin D, iya. Apalagi yang berkerudung, udah gitu jarang keluar rumah, ya udah Bu. Itu mendingan Ibu konsumsi aja vitamin D di rumah, bisa yang 400 IU ya, 400 IU 1 kali sehari. Karena biasanya sih pasti defisiensi ya Bu. Saya pernah cek itu kadar normal 30, saya cuma 14 Bu. Gitu. Jadi oh ya emang saya jarang berjemur. Maksudnya berjemur tuh bukan aktivitas yang rutin yang dilakukan setiap hari. Dan itu benar-benar tadi ya nggak tertutup bajunya tuh nggak tertutup gitu Bu. Jadi ada langsung terekspos ke kulit gitu. Kemudian bisa juga konsumsi ini ya madu habatus sauda itu bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas. Tapi yang paling penting tadi sebenarnya kalau udah bervariasi makanannya, buah dan sayurnya setiap hari berganti-gantian, itu sebenarnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mikronutrien. Sedangkan untuk dehidrasi, untuk diare ya Bu ya, untuk diare pada anak, itu hati-hati juga karena kalau misalnya anak udah nggak mau makan, udah nggak mau minum, kalau bayi udah nggak mau nyusu, itu udah harus langsung dibawa ke tenaga kesehatan karena udah ada tanda-tanda dehidrasi. Atau misalnya tadi pipisnya itu jarang, tadi lebih dari 8 jam nggak pipis, itu juga udah termasuk tanda-tanda dehidrasi. Atau kalau udah parah tuh kelihatan nih Bu, matanya tuh agak cowong, kemudian kulitnya itu kalau ditarik nih kayak nggak lambat baliknya. Itu udah tanda-tanda dehidrasi harus langsung dibawa. Tapi kalau diarenya masih mungkin sehari 2 kali, 3 kali ya, itu bisa dikasih ini ya Bu ya, memberikan ASI lebih sering, oralit, kemudian memberikan obat zinc, memberikan air mineral dan makanan yang berkuah, dan juga ini kalau misalnya dia ASI-nya diperbanyak, kalau misalnya bayi MPASI ya, bayi MPASI juga makanannya lebih mungkin turun tekstur dulu untuk supaya anaknya bisa makan. Tapi kalau nggak bisa masuk sama sekali dimuntahin, itu udah tanda-tanda intake-nya kurang, baiknya langsung dibawa ke sarana kesehatan. Oke, quote ya Bu ya, mens sana in corpore sano. Jadi di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi mau bagaimanapun kesehatan kita, tetap juga kesehatan jiwa adalah kesehatan yang penting untuk kita perhatikan gitu. Jadi beribadah, bagaimana kita apa sih membuat kita senang? Misalnya ibu-ibu berkebun, hobinya apa, itu harus tetap dijalankan di sela-sela aktivitas mungkin ibu rumah tangga yang banyak ya aktivitas dan kerjaannya setiap hari, tetap harus ada aktivitas-aktivitas yang
istilahnya me time ya Bu ya, karena itu yang membangun kesehatan jiwa kita. Mungkin Ibu kelelahan, aktivitas rutin hariannya banyak. Nah, hobi-hobi itu kemudian bersosialisasi, membentuk komunitas, mempunyai teman di komunitas, itu juga membantu untuk sharing dan akhirnya jiwa kita ini bisa kuat gitu. Karena mau bagaimanapun kalau misalnya jiwa atau energi kita ya, kita kan pasti kerasa ya kalau energi kita positif, kita bisa melakukan hal seberat apapun itu dengan apa ya, ikhlas dan kita bisa yakin kita bisa menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya emosi diri kita negatif, hal semudah apapun kita akan ngerasa susah untuk menjalaninya gitu. Jadi kenapa jiwa yang sehat itu sangat-sangat penting dalam keutuhan kesehatan kita. Selain itu juga komunikasi kepada suami ya, kepada pasangan itu juga harus senantiasa diperhatikan dalam menjaga kesehatan jiwa kita. Oke, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, sharing-sharing sedikit mengenai kesehatan di musim pancaroba. Mangga ibu-ibu jika ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa lebih banyak nih waktu buat diskusi. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada Bu Eka. Baik. Terima kasih Dr. Safa. Oke, menarik sekali ya penjelasan dari Dr. Safa menghadapi musim pancaroba ini. Ternyata kita intinya tuh harus banyak minum ya. Tuh Dr. Safa lagi minum tuh. Banyak minum dan mengkonsumsi makan sehat. Baik, sambil menunggu ada yang ingin bertanya, bunda-bunda yang di layar Zoom, silakan ketik di kolom chat dan sekaligus mengisi absensi yang sudah tersedia di kolom chat. Baik. Ya, sambil menunggu, ini saya mau iklan dulu sebentar. Izinkan saya untuk beriklan ya. Kami dari Sekolah Ibu akan membuat kalender. Ya, bisa dilihat di screen ya. Kalender Sekolah Ibu Cinangka 2022, insya Allah hadir dengan konsep doa dalam Al-Quran. Bukan hanya sebagai pengingat hari, tanggal, kalender ini dapat membantu mengingatkan kita dan Ananda untuk selalu berdoa dan membantu menghisap diri sebelum dihisap dengan mencatat amal rutinitas ibadah hariannya. Adapun spesifikasi kalender Sekolah Ibu Cinangka tahun 2022, ini kalender bulan Januari sampai Desember, terdapat lembar mutabaah, amal rutinitas harian, kalender Masehi dan Hijriah, dilengkapi keterangan penanda kalender puasa Ayyamul Bid tiap bulannya, puasa Ramadan, dan puasa sunnah Senin Kamis, serta puasa sunnah lainnya. Ukurannya 50 x 35 cm, dicetak dalam kertas art paper 150, penjepit kaleng, full color terdiri dari 6 halaman. Bismillah, kalender Sekolah Ibu Cinangka hadir. Semoga bisa membantu para bunda-bunda untuk bisa mengajarkan doa dan amal baik buat Ananda tercinta. Harga kalender ini 30.000, bila membeli 10, 250.000. Baik, terima kasih Mbak Bunga untuk share screen-nya. Silahkan kita lanjutkan lagi acaranya. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya terkait materi kita pada siang hari ini, boleh ketik di kolom chat. Oke, ini sudah ada yang bertanya, Dok. Dari Bu Rini Apriantini. Bu dokter, leptospirosis lebih berisiko pada rumah yang seperti apa? Misal apakah rumah pasca banjir? Ya, silakan dijawab, Dok. Oke, terima kasih Bu Rini. Jadi sebenarnya kalau rumahnya lebih ke ininya Bu, banyak tikusnya apa enggak? Kalau rumahnya pasca banjir tapi udah dibersihkan, insya Allah aman ya. Tapi kalau rumahnya lagi banjir terus kita mau
pada saat bersih-bersihnya, nah itu bisa jadi rawan karena kan kalau ada tikus di situ, kemudian dia sudah bercampur bersama banjirnya, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Jadi itu cukup rawan juga. Makanya pastikan pakai sepatu boot, kemudian pakai apa sarung tangan yang plastik itu yang tebel ya, yang biasa buat nyabut-nyabut rumput itu. Nah itu bisa membantu buat mencegah. Yang penting juga nggak ada luka di tangan dan kaki kita gitu. Kalau misalnya ada luka sedikit, nah itu bisa menjadi pintu masuknya si bakteri tadi untuk ke tubuh. Tapi kalau misalnya kita nggak ada luka, sebenarnya si bakterinya nggak bisa masuk nih ke tubuh kita gitu. Apalagi kalau anak ya Bu ya, anak kan nggak kerasa nih ada luka, dia lukanya kecil, nggak bilang mamanya, kesenggol apalah batu atau apa gitu kan nggak kelihatan. Nah itu juga anak harus diinfokan bahwa pakai sendal, apalagi misalnya masih becek-becek ya Bu ya di ruangan di bekas rumahnya itu, kemudian pakai sendal dan kalau misalnya mau ikut beres-beres juga pakai sarung tangan gitu. Sama kalau ini kalau bercocok tanam misalnya di misalnya nanam padi gitu kan Bu itu becek ya. Nah, itu juga harus pakai sepatu juga supaya menghindari tadi apa namanya kencing tikus yang sudah bercampur dengan genangan air. Kira-kira gitu Bu Rini. Oke. Baik, semoga terjawabkan ya Bu Rini. Lalu ada lagi nih Dok, izin bertanya Bu Dokter, gimana cara mengatasi agar tikus tidak masuk rumah saat ditinggal lama? Padahal kalau nggak ditinggal, nggak ada tikus. Lalu yang kedua, apakah benar bagian inti pisang tidak boleh diberikan untuk bayi yang masih MPASI? Nah, ini yang lagi punya bayi ya. Lalu yang ketiga, jika bayi berguling-guling saat ingin tidur di malam hari, tapi mata merem sudah setengah sadar, kenapa ya? Baik, pertanyaannya yang nomor 3 ini sebenarnya seru juga ya, kok matanya merem tapi sudah setengah sadar. Baik, silahkan dokter. Iya, baik mungkin untuk yang pertama ya Bu ya, cara mengatasi agar tikus tidak masuk rumah saat ditinggal lama, mungkin pastikan di lubang-lubang ya Bu ya, lubang-lubang biasanya di tanah, di halaman rumah, itu tikus suka ada, dia buat lubang sendiri. Nah itu ditutup tuh dengan batu yang keras tapi kadang tikus tuh juga pintar kan, dia bisa nyundul-nyundul tuh batu sampai dia keluar gitu. Pengalaman Bu. Gitu. Jadi agak susah ya pertanyaannya karena saya bukan ahli tikus kebetulan, tapi pastikan kayak bersih. Kemudian tadi nggak ada lubang karena tikus kan suka yang apa ya, kayak di misalnya di toilet nih Bu, di lubang buat saluran airnya itu kan juga kalau misalnya dia plastik aja itu tikus bisa makan Bu plastiknya, bisa bolong dan dia bisa nongol di dalam kamar mandi kayak gitu. Jadi itu pastikan lubang-lubang, kemudian kalau misalnya punya gudang ya dibersihkan atau mungkin bisa pakai, kalau wangi-wangi sih belum pernah coba ya Bu. Mungkin Bu Ibu ada yang punya pengalaman dikasih wangi-wangian apa gitu Bu, supaya tikus bisa pergi WK, mungkin ada Mungkin pengalaman. kalau pengalaman saya dikasih ini kapur barus ya Bu Oh, kapur dokter. baru ya. Iya, kapur barus. Itu mengurangi sih. Hmm. Ya, Ya mungkin bisa dicoba. oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah benar bagian inti pisang itu sebenarnya kalau pisang boleh-boleh aja ya Bu ya, nggak ada dibagi jadi bagian bagian luar dan maksudnya bagian inti pisang tuh tetap pisang kan? Kayaknya yang dimaksud bijinya kali ya Bu Sulis. Dokter Safa. Biji apa jantung Yang pisang, Bu. inti pisang kan buah pisang ada bijinya yang kecil-kecil di dalamnya itu. Oh gitu. Ya, Hmm, Ibu MPASI-nya umur berapa? Umur berapa dulu ya? Kalau misalnya dia masih yang awal-awal kan itu kan ulek saring ya Bu ya. Ulek saring itu kan ya pasti bijinya bakal kesaring teksturnya itu gitu. Kalau dia biji gitu, karena kan diulek apa? Dia di bejek lagi kan Bu sampai teksturnya itu halus gitu kan. Terus kemudian ditambahkan ASI gitu. Nah, oke. nggak ada larangan sih Bu untuk itu, tapi baik lagi tergantung ke tekstur tadi, tekstur bayinya udah sampai mana, apakah dia teksturnya itu ulek saring halus, saring kasar, atau dia udah mulai bisa finger food nih, udah bisa yang lunak kayak gitu. Ya, Kemudian yang kerasnya dokter saya di Castobidan, jadi yang oke. boleh hanya bagian luar.
Dari Bu Rizka ya. Yang kerasnya maksudnya yang mana ya, Bu? Saya juga kurang paham nih. Kalau sepengetahuan saya sih nggak ada larangan ya Bu ya untuk MPASI pisang nih, maksudnya boleh-boleh aja makan pisang mau buah pisangnya, tapi teksturnya tadi balik lagi kalau memang dia disaring ya berarti nanti kan biji-bijinya juga akan kesaring gitu. Kemudian jika bayi berguling-guling saat ingin tidur di malam hari, tapi mata merem, kenapa ya? Ini agak bingung ya Bu Pertanyaannya pertanyaan. agak bingung ya. Karena bisa jadi itu variasi tidur aja. Yang jelas Ibu pastikan aja apakah ada tanda itu ada tanda kejang apa enggak. Kejang tuh anaknya bisa mudah dibangunin nggak? Kalau dicolek-colek gini langsung bangun nggak gitu. Kalau misalnya kejang itu kan dia bisa aja dia apa istilahnya meremlek ini ngeliat ke atas ya, diem aja kedip-kedip tuh bisa juga termasuk kejang. Tapi kalau caranya gimana? Coba aja ditepuk-tepuk anaknya sadar nggak? Kalau dia tetap gini-gini ya itu kejang. Tapi kalau misalnya dia sadar ya bukan kejang gitu. Meskipun ada juga kejang yang sadar ya, tapi itu lebih biasanya lebih ke epilepsi kayak gitu dan itu berulang kayak gitu Bu. Kalau misalnya apa namanya kalau dari pertanyaannya sih nggak ada tanda yang kegawatan medis ya Bu ya. Ya. Artinya bisa jadi itu variasi dari Dalam tidur tidur. gitu ya Bu Eka ya Bu. Ya, kelihatannya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kenzi. Izin bertanya Bu Dokter, sekarang anak gampang batuk pilek karena musim pancaroba dan boleh tidak anak mengkonsumsi obat batuk pilek ganti-ganti? Karena misal seminggu lebih belum sembuh lalu ganti lagi. Ya, jadi kayaknya ini saya pernah mengalami sih, Dok. Gimana Jadi Bu Eka pengalamannya? seminggu kok pakai obat A, dia nggak sembuh, nggak kendor gitu ya. Terus saya ganti obat B gitu. Hasilnya bervariasi antara anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 sama yang nomor 3. Ada anak saya nomor 1 itu dikasih obat batuk pilek merek A udah sembuh. Yang nomor 2 merek A, B baru sembuh. Yang ketiga merek A, B, C baru sembuh. Itu boleh nggak sih Dok? Gitu. Pertanyaannya mewakili Ini nih. lihat dulu kandungannya ya. Kalau kandungannya tidak ada antibiotik, itu boleh ganti-ganti. Tapi kalau ada kandungan antibiotik harus hati-hati karena antibiotik itu nggak bisa diberhentikan sembarangan. Kayak harusnya 5 hari, ibu berhentikan 1 hari ganti gitu. Itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada antibiotiknya, itu boleh-boleh aja. Tapi balik lagi tadi Bu, batuk pilek itu sebenarnya itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan bisa ditunggu sampai seminggu ya. Kalau misalnya seminggu lebih, terus kemudian kok kayaknya ingusnya bau ya, misalnya warnanya hijau lengket bau gitu. Kemudian telinganya mulai ada cairan-cairan. Nah itu udah harus minum antibiotik. Tapi kalau misalnya ingusnya itu encer, nggak ada demam, kemudian batuknya juga nggak ada dahaknya, kemungkinan itu sebenarnya virus. Dan virus itu sifatnya itu bisa sembuh dengan sendirinya selama imunitas anaknya itu kuat. Gitu, Bu. Oke, baik. Tapi ini kita baca di situ ada antibiotiknya dari mana ya, Dok? Obat batuk pileknya itu. Dari ininya Bu, isinya. Iya, tulisannya gitu apa gitu? Paling sering coba Kelihatannya. ada amoxicillin, Oh, ya, amoxicillin. ciprofloxacin atau ceftriaxone. Itu Oke. kandungan antibiotik. Ya, ya, ya. Mungkin saya termasuk ibu yang nggak sabar kayaknya. Baik, lanjut lagi Dok. Ini dokter ini agak ini ya Bu ya, meluas